Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan praktikum 2 yaitu simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3 yaitu 1. Simbiosis parasitisme, 2. Simbiosis komensalisme, dan 3. Simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies atau organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies lainnya atau disebut inang itu dirugikan. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Yang pertama ada nyamuk dan manusia. Interaksi di mana nyamuk atau parasit diuntungkan dengan menghisap darah, nutrisi, dan reproduksi, sementara manusia atau inang dirugikan. Kerugian bagi manusia meliputi rasa gatal, alergi, dan risiko penyakit berbahaya seperti demam berdarah atau DBD, malaria, atau virus yang bernama Zika. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Sebenarnya, nyamuk betina dan jantan dewasa memakan nektar atau madu dari tanaman sebagai sumber nutrisi utama mereka. Namun perbedaan nyamuk betina dan jantan adalah nyamuk jantan secara eksklusif memakan tanaman nektar bunga, sedangkan nyamuk betina memerlukan banyak protein yang mereka dapat peroleh dari darah mamalia seperti manusia untuk mengembangkan telurnya. Yang kedua adalah tanaman pakis dan tumbuhan sawit. Ini adalah jenis hubungan yang paling umum ditemukan. Hubungan di mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Tumbuhan pakis sering menempel pada batang atau pelepah kelapa sawit sebagai tempat hidup atau epifit. Pakis mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi, memungkinkan mereka mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis dan kelembapan yang sesuai. Batang sawit hanya menjadi tempat menempel. Akar pakis umumnya tidak menembus kulit batang sawit untuk mengambil nutrisi, sehingga sawit tidak dirugikan. Di wilayah seperti Pekanbaru, Riau, kondisi iklim tropis dengan kelembapan relatif 80-90% dan curah hujan tahunan di atas 2.500 mm sangat mendukung simbiosis ini, terutama pada pohon sawit yang berumur 5-15 tahun ketika batangnya mulai kasar dan pelepah tua menumpuk. Jenis pakis seperti Asplenium nidus atau Nephrolepis biserata yang umum ditemukan di sawit memiliki adaptasi khusus seperti daun yang mengulung untuk menahan air dan spora yang mudah menyebar ke pohon tetangga. Perubahan iklim atau deforestasi di sekitar perkebunan dapat meningkatkan frekuensi interaksi ini, karena pakis mencari inang baru di tengah hilangnya pohon alami. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Antara cacing tanah dan tanah adalah hubungan saling menguntungkan di mana cacing tanah mendapatkan tempat tinggal dan makanan atau humus organik, sementara tanah menjadi lebih subur, gembur, dan kaya nutrisi berkat aktivitas cacing yang meningkatkan aerasi dan penguraian materi organik. Cacing memperbaiki struktur tanah, mempermudah akar tumbuhan menyerap udara dan air.